Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rahasia kolbu rahimakumullah. Setiap muslim yang akan melakukan ibadah sholat dan sebelum melaksanakannya, maka mereka akan melaksanakan wudhu terlebih dahulu sebagai penyucian diri. Sedangkan sholat adalah rukun Islam yang kedua yang harus dilaksanakan dengan bersuci terlebih dahulu. Wudhu adalah cara bersucinya umat Islam selain mandi dan juga tayamum. Oleh sebab itu, ilmu tentang wudhu sudah diketahui kebanyakan muslim mengenai rukun dan sunnahnya. Namun dalam hal ini, banyak sekali kalangan yang kadang masih asal di dalam berwudhu. Mereka tidak menyadari telah meninggalkan hal-hal kecil yang sebetulnya mempengaruhi keabsahan wudhu tersebut. Dalam waktu tertentu, terkadang mereka mempercepat wudhu dengan melakukan hal yang dilarang. Misalnya, terlalu banyak menggunakan air sampai mubazir dan sebagainya. Ada 5 kesalahan di dalam berwudhu yang jarang disadari oleh kita. Yang pertama, mengucapkan basmalah di dalam kamar mandi. Setiap hal yang baik yang dilakukan sangat disunahkan untuk membaca basmalah sebelum melakukannya. Oleh sebab itu, membaca basmalah juga disunahkan dilakukan sebelum berwudhu. Kerap kali umat muslim melakukan wudhu di kamar kecil ataupun kamar mandi, padahal membaca basmalah dilarang diucapkan di tempat tersebut kecuali dalam hati. Biasanya bagi kita yang sedang bepergian atau ada di tempat umum, seringkali kita kesulitan menemukan tempat khusus untuk wudhu selain di WC. Bagi sebagian orang yang terbiasa melafalkan basmalah, mungkin mereka luput dan tidak menyadari kesalahannya. Hingga ketika melakukannya di kamar mandi, mereka mengucapkan basmalah dengan suara lantang. Padahal hal ini tidak diperbolehkan sebab di dalam basmalah terkandung nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini terkait dengan adab. Sebab jika kita sedang di dalam kamar mandi, maka di sana tidak diperbolehkan berbicara dan juga bersuara. Untuk itu, basmalah hanyalah boleh diucapkan di dalam batin, dalam hati, dan tidak perlu diucapkan di dalam lisan. Lalu yang kedua, kaki tidak terangkat saat dibasuh. Di dalam sebuah hadis dijelaskan, sempurnakanlah wudhu. Hadis riwayat Muslim. Dalam rukun wudhu yang kelima, kita diharuskan membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Basuhan air harus merata sampai ke sela-sela jari dan juga telapak kaki. Ketika seseorang wudhu di dalam bak mandi, kadang-kadang dalam membasuh kaki tidak mengangkat kaki, dan hal ini menyebabkan telapak kaki masih menempel di lantai. Yang akibatnya, bagian telapak kaki tidak terbasuh sempurna, padahal itu adalah hal yang wajib. Ia merasa kakinya sudah basah dan mengira bahwa basuhan sudah merata, padahal basah tersebut adalah karena lantainya yang sudah basah, bukan hasil dari bilasan wudhu. Lalu yang ketiga, hitungan 1 kali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudhu 3 kali. Lalu beliau bersabda, beginilah wudhu. Barang siapa yang menambah atau mengurangi, maka ia telah mencacat wudhunya dan juga zalim. Hadis riwayat Abu Dawud. Di dalam wudhu, kita disunahkan untuk melakukan 3 kali dalam mengusap dan membasuh.
Sebagaimana di dalam hadis tadi, jika dalam wudhu menambah atau mengurangi yang sudah ditentukan, maka hukumnya adalah makruh. Jika seseorang membasuh tangan 3 kali, tapi belum merata, maka itu belum disebut sempurna. Akan tetapi, hitungan 1 kali basuhan ialah ketika air sudah merata di seluruh permukaan tangan, baru kemudian basuhan kedua juga merata dan basuhan ketiga juga sama. Lalu yang keempat, kuku yang kotor. Memanjangkan kuku adalah merupakan hal yang tidak disunahkan. Memotong kuku justru sebuah ajaran Nabi, terlebih ketika hari Jumat. Namun banyak orang yang masih memanjangkan kukunya dengan berbagai alasan. Ada yang merawat dan membersihkan kuku secara rutin. Ada juga yang membiarkan kotoran hitam bersarang di bawahnya. Lalu, apakah wajib membersihkan kuku? Sebelum berwudu, hal yang diwajibkan di dalam berwudu adalah meratakan air ke seluruh permukaan kulit yang wajib dibasuh. Orang yang berwudu mempunyai kewajiban untuk menghilangkan hal-hal yang menghalangi masuknya air, seperti lem, lilin, dan sejenisnya. Begitu juga di dalam masalah kotoran kuku. Hal ini harus dibersihkan jika itu menghalangi masuknya air ke dalam bawah kuku. Apalagi jika kotoran tersebut termasuk benda najis, maka sudah tentu wajib dihilangkan. Lalu yang kelima, tidak mencelupkan kaki. Ini sering sekali terjadi pada orang banyak, terutama jika tidak menyadari akan keberadaan najis di telapak kakinya. Banyak masjid yang sudah menyediakan kolam sebagai tempat pencelupan kaki, namun terkadang orang seringkali melewatinya saat hendak masuk ke dalam masjid dan tidak mencelupkan kakinya terlebih dahulu ke dalam bak atau kolam yang telah disediakan. Padahal bak tersebut berfungsi untuk menghilangkan keraguan suci tidaknya kaki. Namun terkadang ada orang yang sengaja melompati dan melewati bak tersebut, dan ini berakibat najis akan terbawa masuk ke dalam masjid. Oleh karena itu, setiap ada bak cuci kaki atau kobokan atau kolam, hendaknya orang yang wudu mencelupkan kaki di tempat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.